berita selanjutnya, para petani tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memanfaatkan air irigasi dangkal untuk menyiram tanaman. Hal itu merupakan upaya agar tanaman tumbuh subur di tengah musim kemarau. Musim kemarau seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Betapa tidak, berkurangnya debit air di saluran irigasi membuat petani secara bergantian memanfaatkan air tersebut untuk menyirami tanaman tembakau. Seperti yang dilakukan oleh petani di Desa Paladan, Kecamatan Kedu. Setiap 2 kali dalam seminggu, air dari irigasi dangkal itu dimasukkan ke lahan tembakau. Bahkan karena minimnya air, beberapa petani terpaksa menyiramkan air ke tanaman. Upaya tersebut tak lain untuk mengantisipasi gagal panen. Menurut Mujiono, salah seorang petani, musim kemarau berdampak langsung pada kesuburan tanaman tembakau. Sebab tanaman tersebut harus mendapatkan pasokan air yang cukup agar tumbuh subur dan menghasilkan panenan yang melimpah. Kalau tidak diairi, tidak bisa subur. Kenapa Pak? Kalau diairi inilah nanti bisa tinggi, hasilnya banyak. Musim kemarau itu kalau masalahnya kurang air itu jadi masalah. Terus kurang subur tanah itu. Seperti ini Kurang gitu ya? Iya, kurang. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Gito Walngadi menuturkan diperkirakan puncak musim kemarau di Temanggung terjadi pada bulan Agustus hingga September. Berdasarkan rapat kami 3 kali ya bersyukur dengan BMKG bahwa mulai musim kemarau adalah di bulan Mei minggu ketiga. Kemudian untuk puncaknya itu di bulan Agustus September. Petani berharap musim tanam tembakau tahun ini dapat menghasilkan kualitas terbaik. Karena tembakau menjadi sumber mata pencaharian utama para petani yang mampu menopang perekonomian masyarakat Temanggung. Selanjutnya ke seni dan budaya. Pada akhir Pesta Kesenian Bali ke-41, muncullah penampilan apik dari seniman asal Jawa, Bali, dan Amerika yang membuat para pengunjung terpukau di Art Center Denpasar, Bali. Pada pagelaran Pesta Kesenian Bali ke-41, sebuah penampilan apik disuguhkan oleh kelompok seniman asal Jawa, Bali, dan Amerika. Mereka membuat takjub para pengunjung di panggung terbuka kalangan Madya Mandala Art Center Denpasar, Bali. Kolaborasi ditampilkan para seniman dalam memainkan alat musik tradisional gamelan, selaras dengan perpaduan pertunjukan wayang Rama dan Sinta. Gerakan tangan seniman asal Amerika dalam memainkan alat musik gamelan ini menjadi perhatian khusus para wisatawan dan warga Bali yang menyaksikan pertunjukan seni kolaborasi tersebut. There's such exciting rhythms, and I think I started listening to it in college, and I enjoy playing it. I enjoy being in a group and feeling in sync with the group. Koordinator penari Annie Pelletier mengaku, pada penampilan di pagelaran ini, dirinya melibatkan 3 seniman berkolaborasi, bertujuan untuk menciptakan pertunjukan yang menarik dan unik. Sebenarnya gamelan itu bisa dikolaborasi dengan musik modern yang untuk merangsang atau menarik minat anak-anak muda supaya mau belajar gamelan. Nah, ini nanti ada piano juga, kita tampilkan kolaborasi dengan piano. Diharapkan dengan adanya pagelaran seni budaya semacam ini dapat memicu minat generasi muda Indonesia untuk tetap mencintai dan mengembangkan kesenian daerahnya sendiri. Kita ke kabar berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi wisata yang baru dan dikembangkan untuk menjadi peningkatan devisa negara. Presiden Joko Widodo meninjau rencana pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu siang 10 Juli. Presiden yang didampingi Ibu Negara melakukan peninjauan dengan melihat panel dan menyimak pemaparan. Dari bandara, Presiden dan rombongan melanjutkan peninjauan di kawasan Puncak Waringin untuk memeriksa secara langsung sejumlah infrastruktur pariwisata. Presiden juga diagendakan meninjau pedestrian dan kawasan terpadu marina di Labuan Bajo.
Kita ke kabar berita selanjutnya. Ribuan jamaah melakukan tawaf sunnah mengelilingi Ka'bah pada sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram. Seperti apakah suasananya? Kita lihat liputan berikut ini. Kabar berita Masjidil Haram tadi mengakhiri perjumpaan kita. Sudah 30 menit saya menemani Anda dalam kabar berita. Saksikan terus kabar berita pagi dan sore setiap harinya di TTV dengan kabar berita yang menarik dan menginspirasi. Akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.